Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jemaah Masjid Miftahul Jannah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa, dengan cara salat, dengan cara berzakat, dengan cara pergi haji ke Mekah. Oleh sebab itu tujuan diciptakan manusia itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kita ini diciptakan bukan untuk keduniawian saja, tapi dunia ini adalah untuk kita beribadah. Ketika seseorang memiliki harta, hartanya digunakan untuk ibadah. Ketika seorang tidak memiliki harta, kemampuan apa saja yang dia maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan punya harta dia bersyukur, menginfakkan, mendermakan. Dengan tidak punya harta dia bersabar. Bersabar dalam himpitan ekonomi. Oleh sebab itu yang paling utama adalah bagaimana cara kita sampai ke surga. Itu saja. Mungkin jalannya berbeda, tapi tetap satu tujuan. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa bisa mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat syahadat atau minimal bismillah, nama Allah, di akhir kehidupannya, maka dijamin masuk surga. Maka di bulan Ramadan inilah kalau ada orang yang meninggal husnul khotimah. Karena bulan Ramadan ini adalah tempatnya latihan ibadah. Kalau kita pernah sekolahlah di Ramadan ini, sekolah kita pesantren kilat lah apa namanya, ataupun kursus kalau jadi PNS, prajabatan dan sebagainya. Oleh sebab itu Ramadan ini adalah momentum untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Kalau ada orang yang tak terapa hatinya untuk beribadah, itu Allah tak sayang, Pak. Kalau tersentuh hati itu, ada sikit salah, umpamanya tak solat, saya dah solat belum? Itu ada panggilan Allah. Kalau orang dia tak pernah terpanggil begitu, tak ada merasa bersalah, buat dosa pun tak merasa bersalah. Oleh sebab itu sebaik-baiknya kesalahan adalah bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ni Bapak Ibu rahimakumullah banyak dosa. Walaupun seorang ustaz, ulama itu tidak terlepas daripada dosa. Yang maksum itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta syafaat kepada beliau, minta pertolongan, minta bantuan ketika nanti di akhirat tak ada yang bisa bantu kita. Anak kita mungkin dia minta bantuan kita, tak bisa kita, Pak. Kita sendiri aja menyelamatkan diri sendiri. Suami kita atau istri kita yang soleha umpamanya, kita minta bantuan, tak bisa. Dia pun menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi sendiri-sendirilah kita nanti. Oleh sebab itu dalam Quran dikatakan
anak istri kamu adalah musuh bagi kamu. Maksudnya bagaimana? Musuh ini bukan musuh betulan, Pak, ya. Kalau kita pergi masjid tu anak menghalangi, kita nak pergi masjid istri nak masak dulu, atau nak pergi tunggulah dulu, nak pergi belanja dulu, tunggu rumah, ya kan. Jadi yang dimaksud musuh itu bukan musuh apa? Musuh kita menghalangi untuk ibadah. Karena oleh sebab itu dalam Al-Quran dikatakan yauma yafiru mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari akhirat kelak seorang itu lari dari ibu ayahnya, dari suami istrinya, dari saudara-saudaranya. Mengapa demikian? Salah satunya untuk menyelamatkan diri. Kalau ayah berdosa kepada anak, tak pernah diajarkan solat, anak minta pertanggungjawaban. Pak, minta pahala bapak ini ditanggungjawab. Mana mau, kan? Kita mau menyelamatkan diri dari api neraka, diambil pula sama anak, kan? Jadi begitu juga istri. Suami tak pernah menjaga, menasihati aurat istri, maka istri minta pertanggungjawaban, minta pahala sedikit. Mana mau, Pak, ya? Lari daripada itu dikatakan Quran, Pak, Bu, dikatakan Quran bahwa mereka akan lari daripada kita. Nah, siapa yang bisa membantu kita? Syafaatnya Rasulullah, yang maksud tiada dosa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Miftahul Jannah rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi, adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan kita berada. Oleh sebab itu judulnya pun dah masuk ke itikaf. Itikaf, ya. Oleh sebab itu diingatkan lagi, mari bersemangat di bulan Ramadan ini. Kerana bulan Ramadan ini, tujuan bulan Ramadan kalau kita tidak tahu visi kita, target kita, pertama banyak beribadah solat. Banyaklah solat. Yang dimaksud banyakkan solat ini adalah solat sunnah. Kalau solat wajib itu paksakan, bukan menunggu waktu kosong baru salat wajib. Yang dimaksud menunggu waktu kosong ini salat sunnah. Salat sunnah ba'da rawatib, ba'da atau qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, yang kemudian kita sahur, salat tahajud kita biasakan, kemudian salat duha, salat syuruk dan sebagainya, salat sunnah. Kemudian baca Quran. Kerana pada bulan Ramadan inilah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Pada malam inilah, pada bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran. Maka tentunya ketika itu kita sambut dengan membacanya, bukan disambut dengan memperingati saja, tetapi kita juga harus mengamalkannya. Kemudian yang terakhir adalah bersedekah. Bersedekah, banyakkan sedekah, banyakkan ngasih orang makan dan minum berbuka puasa. Baik, masuk kepada judulnya. Kan adik-adik nggak ada sini, Pak, yang catat. Oh, ada. Judulnya adalah itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf itu adalah menahan diri, memanjarakan diri. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, menahan diri, memanjarakan diri untuk beribadah kepada Allah di dalam masjid. Artinya bukan di rumah untuk beribadah, tapi di masjid. Jadi apa dalil dalam Al-Quran? Wa antum aakifuna fil masajid. Dan engkau akifu, orang yang itikaf di dalam masjid. Jadi tujuan itikaf di masjid ini adalah fokus ibadah. Kalau rumah mungkin tak fokus ibadah, di masjid ni kita tak tidur, Pak. Saya ingat waktu kecil saya dulu, saya di surau tu suka kali malam 27, Pak. Sampai-sampai kami tak mau pulang mendapat Lailatul Qadar. Nanti malaikat turun, pegang-peganglah ayat tu, nanti beku dia katanya. Saya pegang-pegang, kami pergi pegang-pegang, tak ada beku. Yang penting dapatlah malaikat mungkin mendoakan malam 27, malam 27 aja, Pak. Karena malam lain orang tua dan 1, 2 kan, malam 7 tu ramai pula kan. Jadi anak-anak agak berani lah. Jadikanlah masjid ni Miftahul Jannah ini untuk itikaf.
Minimal itu malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Semoga malaikat datang mendapatkan kita khairum min alfi syahri. Kita mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tu kalau dikira-kira Pak 84 tahun, 444 gitulah. Artinya umur kita ini sekarang umpamanya kalau 60 tahun, kalau Rasul 63 tahun tambah 64. Begitu berkahnya malam kalau dapat Lailatul Qadar pada malam itu. Bagaimana ciri-cirinya? Kita apa aja lah Pak, ikuti aja lah, tak payah ciri-ciri macam mana. Yang penting kita mungkin tak tahu kita tahu, padahal kita dah dapat. Mungkin Allah itu di bulan suci Ramadan ini seperti memberi keberkatan. Dalam hadis Rasulullah, saumuli wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku akan memberi pahalanya. Jadi langsung Allah memberi pahala. Kalau bulan biasa yang beri mencatat amalan ibadah baik itu kan Raqib sama Atib. Kalau ini langsung Allah Subhanahu wa taala puasa kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin fokus maka di rumah Allah. Dalam hadis katakan tempat yang paling mulia di bumi ini adalah masjid. Tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar, mall. Kerana di situ orang lalai, tak pernah mengingat Allah. Bahkan orang di pasar tu katanya mencarut-carut kata kotor dan tak mau berpuasa dan sebagainya. Hadis Rasulullah SAW tentang itikaf. Ada Nabi SAW qala kana ya'takifu ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa itakafa azwajuhu min ba'di. Sesungguhnya Nabi SAW dia itikaf 10 terakhir bulan Ramadan sehingga dia wafat Pak. Kemudian setelah dia wafat, istri-istrinya mengikuti jejaknya sesudahnya. Jadi jangan disangkakan itikaf ini cuma laki-laki. Ternyata perempuan boleh juga itikaf. Sekeluarga lah Pak, bawa bantal, bawa selimut, ya kan? Kalau anak bawalah apanya itu kan, alas untuk dia ngumpul pula, ya kan? Bawa pempesnya sebagainya. Bersama-sama semangat Pak. Karena kita mengharapkan bahwasanya keampunan ini adalah keampunan terakhir. Inilah Ramadan terakhir. Biar semangat Pak. Walaupun nanti kita jumpa lagi Ramadan, tak apa Pak. Ini anggapnya kita ini beribadah terakhir. Artinya Allah mengampuni kita dan kembali kepada fitrahnya. Waktu itikaf, okey. Waktu itikaf tu paling sedikit adalah antara solat ke solat. Solat maghrib ke solat isya. Itu paling sedikit itikaf. Paling lama 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak keluar dari masjid 10 hari. Paling lama. Artinya mau yang sebentar ataupun lama. Ada juga yang cuma itikaf antara solat isya ke solat subuh kan. Habis subuh baliklah. Kecuali saya ni habis solat isya tarawih saya balik dulu. Apa baliknya? Ambil baju, ambil bantal, yang perluan lah, bukan perluan yang lain. Boleh. Nanti balik sini lagi untuk mengambil keperluan, atau langsung tak mau lagi datang ke rumah, langsung itikaf. Tentunya kita harus menyiapkan makanan ya Pak ya, sahur kan, ataupun mungkin bawa dari rumah. Kemudian yang membatalkan itikaf, pertama keluar dari masjid tanpa keperluan apa-apa. Keluar masjid dah. Contohnya dia 10 hari di masjid, kemudian dia tiba-tiba keluar untuk sesuatu yang tidak penting, dia batal lah ya. Tapi dia dapat pahalanya. Kemudian orang yang mabuk, kemudian orang yang haid dan nifas, itu batalnya. Yang dibolehkan makan dan minum, memakai parfum, dan ibadah sebanyak-banyaknya. Kemudian kelebihan itikaf,
Pertama, mendapatkan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Tadilah Pak, khairum min alfi syahr, 1000 lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian bisa fokus ibadah membaca Quran. Kalau di rumah tu kadang baca Quran 1 lembar dah capek, ambil bantal tidur. Kalau di masjid ni tidur tak enak Pak ya. Tidur sini tak enak, tidur sana tak enak. Akhirnya duduk baca Quran. Akhirnya kita semangat. Tidur cuma 4 jam atau 3 jam dah bangun. Jadi akhirnya kita banyak beribadah. Setiap hari kita mendapatkan, setiap waktu kita mendapat pahala. Kita duduk sini Pak, berniat untuk dapat pahala sampai kita keluar dari masjid. Niatnya itikaf. Nawaitu itikafan lillahi ta'ala. Saya meniat itikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kalau mau dilapaskan lah. Tapi kalau tidak mau kan dah ada dalam hati kan. Kemudian itikaf ini bisa memusahabah diri, bisa introspeksi diri. Jadi kadang-kala Pak, di masjid ini kita sendiri, kadang kita menginsafi diri sendiri. Ya Allah, kenapalah saya ini tak pernah mengkhatam Quran. Saya khatamlah Quran ni langsung 1 juz, 2 juz sampai 30 juz malam itu kan luar biasa Pak ya. Oleh sebab itu, kalau di Mesir Pak, tempat saya kuliah dulu, kawan saya itu dia bawa bantal Pak. Bawa bantal, bawa selimut. Dia buat tenda yang sendiri, dibagi-bagi. Tidur situ tak pernah keluar. Dia ajaknya saya Pak. Saya waktu itu baru lagi kan, tak bisa makanan-makanan orang Mesir. Makanan orang Mesir ni sahur tu kan roti campur dengan kacang-kacang. Tapi dia dah terbiasa ya. Itulah pengalaman di mana mereka itu tidak balik ke rumah. Kalau kita mungkin ada kerja balik ke rumah Pak ya. Itu bagi orang yang khusus saja. Mungkin itu saja tentang itikaf pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada perkataan salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.